channel. Ready, go! Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di link satsu episode 582. Ya, pastinya untuk episode kali ini kita coba breakdown ya. Sekaligus juga mungkin akan kita coba, bukan compare ya teman, tapi kita akan coba melihat kembali kan ya, flashback ke opening-opening yang ada di era Reiwa saat ini gitu ya. Kalau untuk listnya mungkin kita tunggu sampai 10 tahun Super Sentai di era Reiwa dulu kali ya, karena untuk sekarang ini tuh rata-rata bagus-bagus semua kok ya. Tapi ya kita tunggu sampai 10 tahun mungkin ya, atau berapa, mungkin tahun depan bisa kali kita buat listnya ya, karena kan udah 7 Sentai gitu ya. Jadi jangan coba lihat teman, opening kali ini yaitu adalah Winner Go Shuger ya, yang akan dinyanyikan oleh Winners gitu ya. Jadi udah muncul teman di episode kedua, dan kita akan coba breakdown seperti biasa ya teman ya. Jadi kita lihat teman, untuk di awal ini ya, konsepnya ini sudah dibuka dengan adanya suara henshinnya Go Ranger ya teman, kayak twing gitu ya. Sama juga ada Go Shuger ya. Jadi pastinya 50 tahun anniversary Super Sentai ya. Dan konsepnya ini berarti ya, banyak bilang kayak Dom Brother season 2 gitu ya. Maksudnya kayak lawaknya ada, seriusnya ada juga mungkin ya, atau malah banyak nyimengnya gitu ya. Terus kalau untuk masalah konsep di ceritanya ya, itu kan ada kayak ringnya tuh bukan cuma cincin doang gitu, tapi kayak ring untuk bertarung kan ya, atau versus ya kan ya, versus lawan siapa gitu ya. Dan juga konsep dari Go Shoot ini kan itu seperti tepukan ya teman, kayak tepuk kayak Go Winner number one bla bla gitu ya. Jadi pokoknya konsep yang opening kayak ini tuh entah kenapa ya, banyak juga yang berprediksi ya, opening ceria ya, opening ceria biasanya ada sesuatu ya. Ya contohnya kayak Dom Brothers gitu ya, awal-awal mungkin ceria gitu ya, tiba-tiba pas masuk konflik si Inu sama Kiji yang udah memakan hampir setengah seriesnya ya, itu dari episodenya tuh mereka terus ya. Maksudnya ada sih ya, kayaknya kayak Haruka dapat porsi juga, Taro dapat juga gitu ya. Cuman ya, selain si Inu sama Kiji, si siapa namanya, si Jiro juga dapat ya teman ya. Terus yang minim sekali itu adalah Saruhara gitu ya, sedikit sekali gitu ya. Jadi semoga aja ya teman, konflik dari Go Shoot ini tuh ya mungkin antara Eagle sama Unicorn gitu ya. Kalau kita lihat pattern sebelumnya, pada saat si Toshiki Inoue itu menulis si Doubles ini, itu kan ya konfliknya kan Inu sama Kiji. Palingan mungkin kalau untuk konflik individu lah kita bilang di Go Shoot itu kan sama-sama orang buangan gitu ya. Kalau di Doubles itu kayak berhubungan ya. Kan kalau Inu sama Kiji itu kan dia seperti punya istri kembar gitu ya, Natsume sama Miho. Kalau ini ya kita lihat juga ya, ini kan ada si Eagle kayak pelajar SMA gitu ya kan ya, sementara si Dedek Sumino ya, itu kan dia seperti detektif muda gitu ya. Kita nggak tahu nih seperti apa ceritanya, karena di next atau minggu ini ya, episode 3 itu mungkin akan fokus ke Don Momotaro dulu gitu ya, yang Universe Senshi-nya. Baru nanti episode 4 si Eagle ya, episode 5 baru si Unicorn. Sabar ya temennya, tenang aja. Yang lagi nungguin Dedek Sumino debut dari Go Unicorn, tenang aja temen, oke? Dan pastinya visualnya cakep sih ya. Ini betul-betul salah satu opening yang sangat wow ya, betul-betul kayak kita dengarnya tuh langsung kecantol gitu ya. Jadi pokoknya tuh ini salah satu opening yang oke lah gitu ya. Ya kan, untuk sekali contoh kan, yang pertama nih ya, pertama lah mungkin ya Go Shuger ini, yang kedua Kira Major ya. Jujur aja Kira Major secara nyata tuh masuk gitu ya, kayak tema fantasi tuh bagus banget gitu ya, karena kan emang saya juga suka kayak tema fantasi kayak kan, ini kan sesuai selera gitu ya. Yang ketiga baru Dom Brothers ya. Keempat Zenkaiger ya. Kenapa saya taruh Zenkaiger di 4 ya, mungkin bukan karena temanya itu terlalu kekanak-kanakan ya teman, tapi pattern lagunya tuh mungkin sama kayak udah gitu ya, kayak misalnya tuh ada suara anak-anaknya, terus juga kayak Zenkai bla bla gitu ya, yang juga pastinya bagus. Dan kelima adalah Bun Bumjer ya, Bun Bumjer. Yang keenam tak kenapa King Oger ya teman ya. Sekali lagi ini bukan karena opening King Oger itu bukan yang gak bagus ya teman ya, harus diadaptasi dulu gitu ya, baru terasa kerennya ya kan, Senyaku King gitu ya. Oke lu teman, untuk openingnya pastinya dengan dance ini pertama kali no teman ya. Biasanya kalau opening dance itu
bukan kostum ini dengan kayak suit aktornya nih kan dan sebagainya. Ini tuh biasa kan cast-castnya gitu ya, kayak Dom Brothers lah, terus Zen Kaiser lah gitu ya. Pokoknya semuanya ngedance gitu ya. Nah, pastinya betul-betul bagus ya teman. Jadi kita juga lihat teman bagaimana habis dia apa kayak winner number one gitu langsung mereka bertarung gitu ya menghadapi musuh-musuhnya. Dan juga seperti inilah teman visual cast-cast yang akan menemani kita selama 1 tahun ke depan ya. Silakan kalian nikmati teman momen 1 tahun ini gitu ya, kayaknya bakalan rusuh ini ya. Mungkin nggak apa ya, Dobra tuh bukannya rusuh ya teman, tapi ibarat tuh eh, bisa dibilang nyimeng tapi enak gitu ya flow-nya ya. Flow-nya tuh enak karena emang ada konflik Inu sama Kijinya ya kan. Si Toshiki Inu itu lebih jago lah gitu ya. Kalau Akiko mungkin ibaratnya masih newbie gitu ya, maksudnya tuh mau ibarat tuh masukin ini itu ya kan rush sekali gitu ya. Tapi semoga aja ya kan ya untuk kedepannya bisa lebih flow enak lagi gitu ya kalau udah masuk konflik utamanya. Nah ini juga oke lah teman, dimana kayak si Tiga Sword sama si Hoir ini ya kan, si Mas Tono ini itu juga kayak lagi berjalan gitu ya teman ya, kayak berjalan gitu kan ya. Terus dibikin juga sama Tiga Sword di belakang. Terus 4 member yang spesial ini gitu ya, yang 2 kan si Rikuo sama Ryugi ini kan udah ketahuan gitu ya si penyakit mana ya, yang kayak orang-orang spesial ini ya, yang di 12 aja tuh spesialnya spesial banget gitu ya. Ini kita lihat nih apakah emang bisa mengikuti bapaknya ya. Jadi yang pastinya untuk debutnya itu kan episode ini kan ada si Tiga Sword Blue gitu ya, nanti baru Tiga Sword Green dan Tiga Sword Black, oke. Dan juga pastinya untuk apa ya, kayak bagaimana mereka tuh kan awalnya kayak saling ada interaksi gitu ya. Jadi betul-betul melihat bagaimana ada calon-calon ship nih ya. Jadi ya saya sering bilang juga kan ya di episode yang membahas ini gitu ya. Nah pastinya ini juga mereka sering bawa stand cardboard ini teman ya. Jadi stand cardboard antara member dari Ghost Shooter-nya gitu ya. Jadi pas mereka ini transisinya juga menarik loh teman ya. Jadi pas mereka kayak letak ini kayaknya letak ke tanah itu langsung berubah gitu ya. Yang si stand itu hidup ya, mereka jadi stand ya, jadi kayak bertukar gitu ya kan ya. Jadi untuk kali ini konsepnya tuh seperti apa ya, mereka tuh ngebawa si apa ya, kita bilangnya tuh number one-nya lah gitu ya, atau ngebawa si kostum rangernya itu kali ya. Soalnya ini kan jadinya kan si rangernya kan kayak harus apa ya, membawa si usernya gitu ya. Jadi ini juga ada si Tega Sword ataupun juga si Sentairingnya gitu ya, atau Goshuring kita bilangnya, dan juga Tega Swordnya. Ada pepatah mengatakan kalau misalkan suatu opening dari anime, tokusatsu atau project manapun ya, kalau di openingnya ada scene seperti ini, adegannya tuh lompat atau terjun atau gimana gitu ya, itu biasanya bagus ya, ceritanya itu bisa dibilang ya ada twist lah gitu ya. Jadi kayak apa ya, mungkin contohnya King Oger gitu ya, dimana ibarat tuh si Mebonat kan ibaratnya lagi naik si Shugotnya gitu ya, terus mereka tuh kayak terjun ya kan, terus jadi King Ogernya, terus nanti berubah lagi dari manusianya terus lompat. Nah itu ibaratnya ada tensinya, jadi biar tuh kayak naik turun naik lagi gitu ya. Nah ini kan ibarat naik terus gitu ya, kayak number one gitu ya. Jadi ini bisa juga si konsep number one itu kalau udah naik gini ya, kayak lompat akan jumping to the sky, bukan. Jadi ibaratnya ada sesuatu hal yang bisa bikin bagus nih ya teman untuk openingnya. Jadi setelah dia tuh lompat kayak gini tuh betul-betul menarik perhatian gitu ya. Nah dari juga sini ada momen di episode 1 kemarin ya teman, dimana si Tiga Sword Red ini itu dia berada di atas para kuburan dari mecha-mecha Sentai yang sudah lewat gitu ya. Jadi pastinya juga ya sudah kita lihat ya teman ya. Dan juga di sini ada Universe Senshi yang ada Ghost Shooter ya teman. Kita hitung nih kan ada bersiapa aja nih gitu ya. Kita lihat di sini ada si Dai Ranger ya, alias Ryu Ranger. Lalu di belakang si ini kan itu ada si Don Momotaro ya tampaknya. Terus juga di belakang si Goshu Wolf itu ada si Bun Red. Oke. Terus yang lagi dia hadapin tuh ada si Time Red. Belakangnya ada Go Red ya, atau si Aka Ranger ya. Sebelahnya ada si Kiryu Red gitu ya. Terus berikutnya ada si O Red ya, dari Oranger gitu ya. Terus juga si
Blue ya kan, yang lagi salto itu ya, itu ngadepin si Kuwagata Oger, Gokai Red dan juga Gosei Red ya. Terus juga si Tyranno tuh ngadepin si si Shishi Red ya kan, dan juga si Tyranno Ranger ya. Jadi totalnya di sini ada sekitar berapa nih? 12 ya, 12 Sentai yang ibaratnya mungkin yang akan muncul di awal-awal series ini mungkin ya. Karena ibaratnya kalau misalkan format itu 2 episode berarti ya, itu satu sentainya itu udah sampai 2 itu ya, 2 episode, mungkin sampai episode 24 ya. Berarti nanti chapter 2 nya itu di episode 25 berarti ya, atau ibaratnya ya kasih satu chapter khusus gitu ya. Episode 25 itu ya dari penutup ya kan, itu chapter 1 baru lanjut ke chapter 2 di episode 26. Dan mereka juga pastinya merebutkan cincin yang sesuatu lah teman. Kayaknya ini buka apa ya, cincinnya tuh cincin 50 ya teman, atau cincin yang sesuatu, bukan Sentai Ring, bukan milik Goshu Wolf juga mungkin, atau para Goshu ini. Dan ada juga kayaknya waktu itu leak sound itu perubahan dari Goshu Wolf itu jadi Goshu Wolf Wild gitu ya. Kayak nanti update lagi kan ya, jadi Goshu Wolf Wild adapin para Red Ranger ini, dan nanti katanya ada female Red Ranger juga gitu ya. Ini juga ada Buraidan teman, dan itu ya, itu kayaknya si No One ya teman. Ini kata dia bilang tuh No One, number one Buraidan gitu ya. Jadi No One namanya ya, bisa disebutnya No One atau number one gitu ya. Jadi tidak ada apa-apa. Oke teman, setelah ini juga ada 5 scene yang cukup menarik ya teman ya. Dimana kalau teman di lingkaran itu ya, itu juga ada seperti kayak mungkin suatu momen yang akan terjadi sama para member-member Goshu teman. Dimana di yang pertama ini ada si Sumino ya teman ya. Si Goshu Unicorn itu kayak seperti mengejar seorang anak kecil ya teman ya. Jadi entah ini juga seperti adiknya kah atau siapa gitu ya, dimana dia juga seperti kehilangan seseorang juga mungkin ya. Jadi dia kan mungkin kayak terlalu menebarkan pesona kecantikannya mungkin ya, jadi mungkin dia nggak dapat apa ya, mungkin dia kan jadi detektif gitu ya, cuman mungkin terlalu ya mungkin antara tebar pesona gimana gitu ya. Jadi dia seperti kehilangan salah satu adik kesayangannya mungkin atau gimana. Jadi kayak terlalu apa ya, pengen banget dengan number one itu di mengorbankan orang-orang tersayang mungkin ya. Terus juga pastinya ada si Goshu Eagle nih. Nah ini yang paling menarik ya temannya, dari sini kan dimana si Goshu Eagle itu kayak bersama seorang nenek ya. Jadi dia juga mungkin seperti mengabaikan perintah orang tuanya mungkin ya. Jadi dia kan ibaratnya suka bersukaria lah gitu ya, atau suka berparti-parti gitu ya. Jadi dia karena kan nggak mau jadi orang yang mau bosenin, atau ibarat tuh orangnya tuh yang gitu-gitu aja gitu ya. Jadi ibaratnya dia mau improve tapi dengan cara yang agak nekat ya. Ini si Goshu itu ini tuh ibaratnya masih SMA tapi kelakuan udah kayak gini ya, luar biasa ini ya si Goshu Eagle. Betul-betul luar biasa. Lalu teman di sini ada si Goshu Tyranno ya temennya, atau si apa namanya, si Yugi, dimana dia juga mungkin pertama kalinya bertemu dengan si Tigaso ini gitu ya. Nah ini bisa nih buat breakdown ya. Jadi dia ibaratnya apa ya, ada sesuatu yang membuat dia tuh punya permintaan gitu ya, entah permintaan untuk dia sendiri kah, atau untuk keluarga juga, atau siapapun itu ya. Jadi dia juga pastinya dari pelayan setia gitu ya, atau penyembah dari si Tigaso ini secara apa ya, agak aneh juga ya orangnya ya. Dia bawa piano, bisa angkat semua yang dengan enteng. Ampun, dah ini Ryuki sama Rikuo nih ibaratnya dua orang ini tuh apa ya, kayak berlagak seolah dia tuh mungkin orang paling kuat atau gimana kan, kayak number one gitu ya. Nah ini mungkin twistnya kalau misalkan nanti mereka tuh emang ibaratnya kayak dikasih suatu hal kekuatan yang hebat nih gitu ya, tapi itu cuma pura-pura atau suatu rencana dari Tegasword atau gimana pun itu ya twistnya ya. Ya kalau dipikirin itu sih ya cukup menarik ya teman, atau mind blown juga gitu ya. Ya semoga aja cukup menarik lah teman untuk eksekusinya, karena episode 2 itu ibaratnya super duper rush. Super duper kayak what gitu ya. Terus ada juga di sini si Riku ya teman ya. Dimana ini juga mereka menampilkan juga teman untuk Riku ini mungkin kayak kehilangan para fans-fansnya, atau kayak ada mungkin suatu momen dimana mungkin masalah dengan grupnya ya kan, atau gimana, atau sama manajemennya. Jadi berarti ya ini kan salah dari Riku itu kan ya, dimana dia kan episode 2 kan dia tuh kayak berpura-pura kayak sakit tenggorokan gitu kan ya, untuk dapetin si harta karunnya itu. Nah pastinya juga di sini dia betul-betul berusaha juga teman untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan apakah inilah saatnya juga kita bisa lihat teman bagaimana
flashbacknya mungkin ya, karena berarti episode 2 itu walaupun singkat sekali gitu ya, itu ya fokus satu ke Ryugi ya. Sementara kalau untuk si Rikuo itu nanti episode 3 berarti ya, jadi ya akan difokuskan juga gitu ya, karena episode 1 pun ya itu baru apa namanya, kayak sama seorang wanita atau siapapun itu ya kan, entah itu ibu kah, kakaknya kah gitu ya, yang mungkin kayak nyuruh Tono tuh jangan ada impian gitu ya, tutup aja perasaanmu itu karena takutnya bisa ngelukain dirimu gitu ya. Jadi kayak terlalu banyak bermimpi, nanti tiba-tiba kayak nggak sesuai ekspektasi lah ibaratnya gitu ya. Dan terakhir ada si Tono Hoeru gitu ya. Nah ini kayaknya bakalan mungkin fokus satu ke kehilangan anak ibu kos yang waktu itu ya temen ya, entah kehilangan anak ibu kos atau ini dia kehilangan jati dirinya gitu ya, atau ibaratnya impiannya pun juga ya dari terkubur lah, karena terkubur hidup-hidup gitu ya. Jadi ibaratnya di sini harus mencat lagi gitu ya, bagaimana jati diri dari si Tono Hiro ini dan bagaimana cara dia tuh menyelesaikan semua masalah yang ada di kehidupan ini. Dan habis itu baru let's go tatata imada tata tanada show nanana. Nah itu baru dari dap pare number one. Itu bagian situ candu ya temen ya, kayak pam 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 pare number one, itu saya keren kayak dap pare number one gitu ya, kayak apare atau kayak odore dari number one gitu ya. Pokoknya bagian situ candu banget ya temen ya, kayak disuruh kita tuh kayak ikut bernyanyi gitu ya. Dan dari 3 shot ini pun juga ikut dance loh temen ya. Jadi dance-nya pun juga lebih aktif lah ya kan ya. Kalau Brothers itu kan lebih ke arah sesuai tema, mungkin kayak don atau mengalir seperti air gitu ya. Jadi kayak flow juga untuk dance dari Don Brothers. Kalau ini tuh lebih kayak ada konsepnya tuh lebih powerful ya kan ya, kayak power atau kayak lebih kayak apa ya, kayak Zenkaiger bisa kali ya, atau kayak Kira Major mungkin ya, yang kayak ada konsep powernya gitu ya kan. Jadi dance-nya pun oke loh gitu ya. Terus juga ini kan momennya juga di highlight kan ya, ada 5 membernya. Terus Tono juga ada kayak suit gitu ya, itu keren lah kan, kayak dia pakai cincinnya itu. Terus juga pastinya fokusnya ke sini gitu ya. Jadi si member tuh dia pakai pegang si cardboardnya itu terus ngedance gitu ya. Dan inilah ya si number 1 Sentai Go Shooter untuk akhirnya ya. Nah dance-nya pun juga banyak yang bilang kayak dance-nya di Fortnite ya, emotnya yang kayak gini, atau dance-nya tuh kayak selebrasinya pemain MU siapa namanya, Lindsay Laring siapa lupa, pokoknya dia mirip banget gitu ya. Nah oke teman, itu dia untuk breakdown opening dari Winner Go Shooter yang pastinya betul-betul wow ya. Jadi pastinya dari era Kira Major ini ya, ini kan langsung kita arah sini gitu ya. Kira Major ini tuh bisa bilang juga salah satu yang membuat apa ya, kayak openingnya itu betul-betul fresh sekali gitu ya. Jadi kayak konsep fantasinya, konsep kristalnya itu betul-betul laras gitu ya, betul-betul menyatu dengan sangat baik gitu ya. Jadi pokoknya salah satu opening terbaik lah gitu ya. Mungkin banyak orang kayak kurang suka gitu kayak tema fantasinya atau gimana gitu ya, tapi ternyata sih cukup suka loh temennya. Apalagi endingnya itu betul-betul senam-able sekali gitu ya, betul-betul addictive sekali gitu. Oke. Nah pastinya selain Kira Major juga ada Zenkaiger ya temennya, dengan berbagai macam shotsnya ya kan. Dan juga salah satu opening yang cukup menarik kan ya, karena nyanyinya itu si Takeshi Suruno ya, si Ultraman Daina ya, sampai dia nge-kosen Toei, enggak maksudnya nge-kosen apa kayak di stage show-nya gitu ya. Jadi pokoknya si Takeshi Suruno ini tuh betul-betul melengkapi banget gitu ya untuk seluruh opening yang ada di sini gitu ya. Bahkan ibaratnya betul gebrak gitu ya untuk opening saat ini, sampai opening dance-nya itu tercipta dari sini gitu ya. Dari Zenkaiger udah ada opening dance, baru lanjut lagi ke arah Don Brothers ya. Don Brothers itu ibaratnya lanjut lagi temannya untuk opening dance-nya ini di Akarewa ya kita hitung ya. Jadi dari Zenkaiger, Don Brothers gitu ya, itu betul-betul wah unik sekali gitu ya. Bahkan memang Don Brothers itu bukan seperti sequel ya temennya, tapi memang seperti lanjutan ya, lanjutan kisah dari Kaito-nya bahkan ya, kalau kita bisa ngomong ya. Berarti ini bukan sequel ya teman, ibaratnya cerita baru ya kan ya, tapi item-itemnya itu ya kayaknya ibaratnya menjadi canon di series Don Brothers ini gitu ya. Jadi betul-betul banyak easter egg-nya gitu ya. Nah selain itu juga pastinya yang gak kalah serunya adalah King Oger gitu ya, Sentai Peak Oger ya. Ini kita bilang Peak Oger Sentai terbaik saat ini gitu ya, yang final episode-nya
masterpiece sekali gitu ya. Nanti akan ada konsernya juga gitu ya, sama kayak Attack on Titan tuh ya. Final Attack yang juga sama bagusnya gitu ya. Nanti bikin konsernya juga di bulan Mei. Nah, Mei ini bakalan penuh konser orkestranya. Bayangkan final episode dibikin orkestra. Wah, menggelegar sekali gitu ya. Jadi pokoknya shot-shot King Archer itu juara sekali gitu ya. Walaupun openingnya harus didengerin berkali-kali gitu ya. Karena ibaratnya berapa part itu masih kayak, hah? Jadi ibarat tuh harus adaptasi lagi gitu ya. Dan sama seperti Go Shooter teman, King Archer ini pun juga punya adegan loncat seperti ini gitu ya. Jadi ya mungkin inilah. Nah, kayaknya kalian coba kasih tahu lagi teman ya, kalau misalkan apa lagi ya teman untuk apa namanya suatu scene ya di opening Super Sentai gitu ya yang ada adegan lompat kayak ini gitu ya. Selain King Archer dan juga Ghost Shooter ya komen bawah ya teman ya di Heisei kah atau Showa gitu ya. Komen bawah teman kalau ada adegan lompat ya kayaknya bakalan keren gitu ya. Jadi selain ini juga ada kok ya adegan yang keren-keren juga temannya. Jadi adegan yang di sini teman ending scene-nya juga bagus banget gitu ya. Udah berasa kayak endingnya Ru Soldier gitu ya, yang openingnya gitu ya. Maksudnya ending scene-nya Ru Soldier opening kan juga ini gitu ya. Jadi kayak di apa namanya kayak di tempat kastel gitu ya. Tempatnya pun juga sama lah teman dengan syutingnya dari Soldier opening kan ya, itu di bagian awalnya juga ada gitu ya. Jadi betul-betul bagus banget. Nah pastinya juga ada bom ceria teman. BTW ini konsep sinematik ya teman ya, dari yang sinematik kayak film-film Marvel gitu ya teman ya, itu 916 ya kan. Kalau biasanya kan ini betul-betul sinematik kayak ada bordernya gitu ya teman ya, tetap oke lah gitu ya. Nah pastinya ada bom ceria teman yang konsep sentainya tuh normal banget gitu ya, tapi konfliknya berat banget. Episodenya ada yang kayak nyesek banget ya, bukan nyesek kayak sedih. Nyeseknya tuh karena kalau misalkan pas lagi kalah kayak telak banget gitu ya. Episode periode 43 sampai 48 tuh ya, 47 sorry. Itu betul-betul momen kekalahan Bumubjur itu kayak telaknya itu terasa gitu ya. Itu betul-betul wadaw. Kayak betul-betul kita lihat tuh momen kekalahannya itu wadaw sekali gitu ya. Kayak semuanya tuh hancur atau semuanya tuh kehilangan gitu ya. Tapi konsep openingnya juga bagus ya temen ya. Jadi ya kayak di apa namanya Big Bang Crumpix-nya itu ya cukup oke lah gitu ya konsepnya ya. Kalau dari rating sih untuk openingnya ya apa ya, mungkin baru first pertama ya temen ya, mungkin 8,5 lah temennya, 8,5 per 10 gitu ya. Jadi masih cukup enak teman untuk lagunya. Kalau misalkan sampai endingnya bagus bisa 9 kali ya, ya kan. Untuk apa openingnya kan ini baru first pertama gitu ya. Jadi ini juga sampai visualnya juga membawa apa ya kesan yang lebih fresh gitu ya. Ada yang ngedance, ada yang kayak sifat Regina tuh yang apa ya kayak di luar akal sehat gitu ya. Jadi kita tunggu nih kayaknya si Igo kayak mana sifatnya, Sumino itu kayak mana juga sifatnya, kayaknya ya itu mungkin bakalan kita saksikan bagaimana kekocakan dari member Gushun itu ya kan. Ini monster atau lawak ya itu terserah dari Akiko Inoue lah gitu ya. Yang penting kita tunggu teman flow seperti apa, semoga semakin enak gitu ya. Oke, goodbye.